Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal 'isyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وإنك لعلى خلق عظيم. Saudaraku sekalian, segenap jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan aneka anugerah yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia. Di antaranya kita diberikan nikmat yang terbesar, yaitu iman dan Islam yang ada pada kita. Semoga kelak menjadikan kita bahagia, selamat dan sentosa menuju kehidupan yang lebih baik dan kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat, yaitu surga Jannatul Na'im. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sebagai muslim pasti menginginkan surga setelah hidupnya di dunia ini berakhir. Untuk meraihnya itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan kita, tapi butuh perjuangan dan keistiqomahan kita di dalam menegakkan tauhid dan beribadah pada Allah serta bermuamalah dengan sesama manusia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, salah satu cara meraih kehidupan surga adalah mencerminkan akhlak yang mulia. Saudaraku sekalian, bagaimana ceritanya orang beriman memiliki akhlakul karimah bisa membawa jalan menuju surga Jannatul Na'im. Karena menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah ini sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Sampai Rasulullah SAW itu disebut oleh Allah di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti atau akhlak yang agung. Di dalam ayat ini tidak disebut akhlak karena memang untuk Rasulullah pribadi satu person, yaitu orang tunggal. Wa innaka,
Sesungguhnya engkau Muhammad SAW memiliki akhlak, itu khuluqin azim. Kalau tunggal itu khuluq, kalau dijamakkan adalah akhlak. Saudara sekalian, kita perhatikan bahwa orang yang memiliki akhlak yang mulia bisa menggapai jalan menuju surga. Menurut dalil kitab Quran dan Sunnah Nabi SAW disebutkan oleh para ulama, segala perintah Allah dan Rasulullah SAW dalam bentuk ibadah apapun itu pasti punya tujuan, disebut oleh Allah, kalau tidak menjadi manusia takwa, yang orang takwa itu dijamin surganya. Allah mengatakan di ujung ayat surah Ali Imran 133 itu, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan, bahkan telah ada. Surga itu telah ada, sudah disediakan bagi orang-orang takwa. Jadi orang takwa ini ditunggu, yaitu dijanjikan surga. Lalu segala perintah ibadah kepada kita semua, kalau tidak memiliki tujuan takwa, pasti membentuk akhlakul karimah. Kata seorang ulama, pertama, perintah sholat yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut 46, kata Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, dirikan salat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan salat karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang beriman ini mendirikan salat, nanti akan memiliki akhlak yang baik, terhindar dari perbuatan buruk yaitu keji dan munkar. Kalau sholat seorang itu belum bisa untuk meninggalkan perbuatan yang buruk yaitu keji dan munkar, teruskan. Maksudnya teruskan sholatnya. Nanti akan ketemu menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik, terhindar dari perbuatan buruk yaitu keji dan munkar. Teruskan sholatnya, walaupun masih ada maksiatnya. Jadi istilahnya sekarang itu disebut STMJ, ya, sholat terus, maksiat jalan. Ya, teruskan sholatnya, nanti akan ketemu orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah, sebab sholat itu akhirnya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ini membentuk akhlak yang baik. Kemudian puasa, perintah kepada kita, itu juga bisa membentuk akhlak yang baik. Karena itu kata Nabi SAW, bila kamu sedang puasa, itu ada seorang itu mengajakmu berkelahi, mengajakmu bertengkar. Kata Nabi, faqul inni shaim. Sampaikan, aku ini sedang puasa. Ini karena disebut oleh Rasulullah itu shaim ini untuk laki. Kalau perempuan, ini shaimah. Aku adalah sedang puasa, ya. Bahasanya untuk laki ini shaim. Aku sedang puasa. Tercegah dari perbuatan munkar, perbuatan yang buruk. Bukan kalau sedang puasa kemudian diajaknya bertengkar atau berkelahi, nanti aja sesudah maghrib. Kita sedang puasa ini atau menunggu lebaran. Enggak. Hari-hari puasa itu adalah hari akhlak, ya. Di mana seorang itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah puasa ini kan ibadah rahasia. Enggak ada seorang pun yang tahu, sehingga nilainya itu sangat besar sampai asyamu la adlalah, enggak ada bandingannya. Kalau sholat 5 waktu 27 derajat,
sholat di Masjidil Haram 100.000. Kalau di sholat di Madinah 1.000. Puasa ini nggak ada bandingannya. Kata Allah, ini hadis qudsi, wa huwa li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, aku yang langsung memberikan pahalanya. Berapa? Dirahasiakan. Karena ibadah puasa itu juga rahasia, nggak ada yang tahu. Walaupun orang itu sahur bersama keluarganya, sahur berjamaah di masjid, siang hari Ramadan, nggak ada yang tahu dia itu sudah buka apa enggak dengan kemaksiatan. Itu makanya karena ini rahasia, mendidik kita merasa diawasi Allah. Jadi kalau orang itu berpuasa, ahli puasa, pasti menciptakan orang-orang yang jujur, tidak akan curang. Baik itu masyarakat rakyat biasa sampai kepada para tokoh dan pimpinan. Itu pasti jujur kalau orang ahli puasa. Berarti kalau masih banyak kecurangan, masih banyak nggak jujurnya, artinya puasanya itu nggak lulus. Ya, puasa nggak lulus. Makanya kata Nabi di dalam hadis, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dustanya, bohongnya, ngibulnya, hoaxnya, dan berbuat itu tidak jujur, kata Rasul, walaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka sesungguhnya Allah itu tidak berhajat, tidak butuh terhadap orang yang puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Jadi kalau orang berpuasa ini menciptakan akhlak yang baik, satu kejujuran. Ya, itu nanti lihat aja, karena puasa Ramadan ini disebut Sayyidus Syuhur. 1 bulan ini bisa mengatur kehidupan umat Islam 11 bulan yang akan datang. Ya, ini yang Sayyidus Syuhur ini 1 bulan untuk menetapkan ini, menciptakan orang memiliki akhlak yang baik ke depannya ini, untuk mengatur 11 bulan yang akan datang. Begitu pula perintah zakat, infak, dan sedekah punya tujuan bentuk akhlak yang baik. Kata Allah di dalam surah Taubah 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah itu yang memiliki guna dan tujuan tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Mensucikan dari apa? Dari sifat yang buruk, yaitu kikir, terlalu cinta dengan harta dunia, tergila-gila dunia, jadi pelit, ya, terhindar dari itu. Kikir, bakhil, kata orang Jawa pelit, madid, kata orang Inggris Timur cerek, ya. Terhindar dari itu, memiliki akhlak yang baik, dermawan, ya. Itu tercipta jadi seorang yang memiliki akhlak yang baik, dermawan, loman, ya, itu. Jadi sudah sekalian, sampai balasannya ini surga. Kita perhatikan di hadis Nabi SAW. Balasan bagi orang-orang berakhlak yang mulia kelak pada kehidupan akhirat. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi, "Ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah." Aku jamin kalian mendapatkan sebuah istana di bawah kalian, bagian bawah surga. Loh, kok bagian bawah ya? Ya karena surga itu memiliki tingkatan. Kalau tingkatan surga itu darajat, derajat dari bawah ke atas, ya. Yang ini paling bawah. Kalau neraka bukan darajat tapi darokat. Susunannya dari atas ke bawah. Kan orang munafik di ayat 144 An-Nisa, innal munafikina fid darokil asfali minan nas. Seorang munafik
berada di neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Bahasa Jawanya tuh intipe neraka. Ini neraka surga Pak, bagian bawah. Dijamin kata Rasulullah. Nah ini untuk siapa ya? Jadi dijamin surga tapi rumah, istana di bagian bawahnya. Kalau kita dijamin itu ya, mungkin berani mati. Hari ini mati dijanjikan surga walaupun emperannya saja. Enggak apa-apa. Pokoknya surga. Walaupun di terasnya saja. Atau dijamin mati dapat surga, dijanjikan surga, pasti. Walaupun di dapurnya kita mau. Karena kita ini masih kurang amal ya. Termasuk anak pribadi al-fakir ilallah ini. Oh enggak berani mati, belum mati. Masih ngumpulkan amaliyah yang soleh ya. Di sampean coba kalau berani. Ya sampean mati dulu, saya belakangan. Atau saya belakang sampean duluan. Kalau sampai hari ada berita ustadz dan jamaahnya mati bareng, gempar se-Surabaya. Karena tidak ada jaminan loh, nggak berani. Nah ini Rasulullah menjamin. Aku jamin kalian dapat surga, rumah di bagian bawahnya surga. Untuk siapa? Liman taroka al-miro'a, untuk orang yang meninggalkan perselisihan, perdebatan, pertengkaran. Wa in kana muhiqqan, sekalipun kamu posisinya itu benar. Sudah sesuai syariat, sesuai sunnah, ya sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, itu menghindar dari pertikaian, perselisihan, pertentangan, ya, termasuk miro'ah ini perdebatan. Walaupun kamu posisinya benar. Jadi sudah sekalian, ada benarnya orang kita mengatakan sing waras ngalah. Ya. Walaupun pengajian itu baik-baik itu ya terus dibubarin dulu. Ya, sampean golongan yang benar. Sesama muslim ngalah aja. Enggak baik bertengkar. Masih banyak tempat yang bisa menerima pengajian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Enggak usah berkelahi sesama muslim. Itu sekali lagi sing waras ngalah. Walaupun kadang itu ya sesuatu yang maksiat ditungguin apa gitu ya, ada istilah gitu. Ya. Ada dangdutan ditungguin tapi pengajian dibubarin, yes. Biar itu tanggung jawabnya sendiri ya. Jadi masih banyak tempat yang bisa menerima pengajian-pengajian Islam yang sesuai dengan kitab Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya ini, ngalah kamu tinggalkan perselisihan ya. Walaupun kamu itu posisinya benar, dijamin surga. Surga, rumah di bagian bawahnya. Lalu kata Nabi, ini akhlak semua ini. Terus kata Nabi, wa bi baitin fi wasatil jannah. Aku jamin kamu dapat sebuah istana di tengah-tengah surga. Untuk siapa? Liman tarokal kadziba. Bagi orang yang meninggalkan dusta, bohong, ya, wa in kana mazihan, sekalipun itu mazihan, bergurau. Jadi kalau dusta bergurau itu haram. Ya. Bergurau tapi dusta ya sama-sama juga haram. Ini kita perhatikan menjadi pelajaran. Ini untuk siapa saja, mulai dari rakyat biasa, umat Islam secara umum, para ustadz, para dai, kiai sampai ulama, ya, termasuk stand up komedi. Itu guruannya kalau itu mengandung dusta, haram, penghasilannya bisa haram. Saya pernah satu ketika itu makan di sebuah tempat itu. Saya belum pernah nonton TV karena tidak ada TV. Itu rupanya ada pengajian. Oh, ini pengajian yang ustadznya kondang itu ya di televisi. Mungkin Bapak Ibu kenal, biasanya kalau
manggil itu jamaah, oh jamaah. Itu saya lihat. Rupanya ustadznya belum datang dan diberi pengantar seorang pelawak senior. Pak senior ini mengatakan, kita tampilkan vokalis band Gigi. Loh, kok vokalis band Gigi ya? Ini kan desa ustadz ini namanya Maulana. Mungkin mirip-mirip vokalis band Gigi, siapa namanya? Arman Maulana itu. Jadi disebut, kita tampilkan vokalis band Gigi, tapi sekarang dia sudah dipecat dari kesatuan band Gigi, membentuk lagi band baru namanya band Gusi. Rupanya orang tertawa semua. Ah, ini kan dusta, ya, walaupun bergurau, ya, terkena haram. Rasulullah SAW itu juga bergurau, tapi bergurau Rasulullah itu keren, ya, berguraunya punya gengsi karena berdalil dari Quran, ya. Bagaimana gurunya Rasulullah? Ada seorang nenek tua itu datang pada Rasulullah minta doa. Ya Rasulullah, tolong doakan kami supaya bisa menjadi penduduk surga. Nabi itu menjawab, ya serius tapi ada guyonnya. Kata Nabi, aku tidak melihat nenek-nenek itu di surga. Nangis dia. Padahal Rasulullah bergurau, tapi bergurau ada dalilnya. Jadi dia menangkap berarti dia tidak bisa masuk surga karena dilihat oleh Rasulullah di surga nggak ada nenek-nenek tua. Dia nangis langsung. Kata Rasulullah, apa kau tidak baca surah Waqiah ayat 35 itu, ya? Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abakara urban atraban li ashabil yamin. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan para wanita di surga itu, ya, itu umurnya sebaya, jadi abkaro. Abkaro itu gadis perawan. Abkaro yang atroba, yang sebaya. Di ashabil yamin, untuk golongan yang kanan, yaitu penduduk surga. Jadi itu Nabi menjelaskan kisaran umurnya antara 30 sampai 33 tahun. Jadi orang yang meninggal misal umur 80 tahun sampai 100 tahun masuk surga, dikembalikan muda belia kisaran 30 sampai 33 tahun. Baru nenek ini kemudian tersenyum, oh maksudnya begitu, ya. Ya Rasulullah ada gurunya, jadi harus ada dalil. Kemudian saudara sekalian, kata Nabi selanjutnya, ini juga akhlaknya. Wa in kana, kata Nabi, wa bi baitin, aku jamin kalian dapat sebuah istana di surga. Di mana? Fi a'dal jannah, yaitu di surga itu yang bagian atas. Untuk siapa? Liman hassana khuluqah, bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Saudara sekalian rahmati Allah, akhlak yang mulia ini diantaranya dia berbuat baik terhadap semua orang, tidak pandang bulu, dan dia itu berbuat baik kepada orang lain, tidak ingin dapat balasan dari kebaikan, karena niatnya karena Allah. Karena kita ini nanti salah tempat, itu mengharap kebaikan pada orang lain, bisa nanti kecewa karena salah menempatkan harapan. Kita berbuat baik bukan karena ada orang lain itu ingin kita itu dibalas kebaikan kita, tapi kita berbuat baik pada seorang itu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sampai akhlak ini nilainya itu setara dengan orang yang setiap hari puasa dan setiap malam qiyamul lail. Itu orang, jadi orang yang beribadah, sholat, puasa yang wajib terutama, ya, itu kalau benar
sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW, akan tercipta dirinya itu memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini kata Nabi, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqih. Seorang mukmin itu sungguh memiliki, menggapai, yaitu akhlak yang mulia, sederajat sama dengan nilainya orang yang as-shaimi al-qaim, orang yang setiap hari puasa dan setiap malam itu beribadah qiyamul lail. Yaitu nilainya orang yang akhlak mulia dari sebab tempaan riyadhah ibadah kita. Kalau sudah betul, itu nilai setara dengan orang yang ahli ibadah. Jadi orang yang memiliki akhlak mulia ini bisa menggapai jalan menuju surga Jannatul Naim. Semoga ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.